Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kemenag Kabupaten Serang. Kali ini tentunya masih dengan saya Ocha, dibersamai dengan narasumber dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Halo Bapak, Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Beliau ini adalah dari asosiasi ya Pak, Ya. Penghulu Republik Indonesia Pusat. Tadi di perjalanan gimana Pak? Lancar. Alhamdulillah lancar. Dari Cikande kan ya Pak ya? Cikande, ya. Dari Cikande. Kita pengen kenalan dulu nih Pak sama Bapak, mungkin terkait dari pengalaman di APRI atau di Penghulu sendiri mungkin. Saya nama Komar Ferudin. Iya Pak Komar. Diangkat penghulu dari mulai istilah wakil PPN dulu tahun 95. Dan PPN sendiri berubah menjadi penghulu pada tahun 2005 dengan Permenpan 62 tahun 2005, istilahnya berubah menjadi penghulu. Berlanjut sampai sekarang saya alhamdulillah menjadi penghulu pertama mungkin yang pangkat tertingginya. Dulu yang masuk 4B itu susah dan nggak ada. Saya pertama 2014 menjadi golongan paling tinggi, yaitu 4A. Sekarang baru mau berharap selesai di 4C mau ke 4T. Mungkin jabatan penghulu tertinggi. Ada jabatan, ada pangkat. Apa itu Pak? Kalau pangkat 4D, 4C, 4B itu pangkat. Iya. Tapi kalau jabatan adalah penghulu muda, penghulu pertama, penghulu muda, penghulu wadia, dan penghulu utama. Ada 5. Udah penghulu utama udah mentok terakhir. Nggak ada lagi. Penghulu tertinggi adalah penghulu Utama. Berarti Bapak sekarang di penghulu utama ya Pak? Belum, karena belum ada. Masih proses. Baru proses. Kemarin melaksanakan uji kompetensi. Setelah uji kompetensi baru kita melaksanakan nanti kenaikan pangkat ke jenjang penghulu utama. Telah dinyatakan lulus dari uji kompetensi. Semoga dilancar ya Pak ya. Tadi lumayan lama juga ya Pak, dari 2005 dari. Ya, perjalanan kita itu fungsional murni seharusnya udah berjalan di tahun 2005. Tapi emang dulu masih ada tarik ulur antara kepala KUA struktural yang tidak boleh lebih dari 4A dengan penghulu yang fungsional, masih tarik ulur. Baru 2009 itu dikeluarkan SK yang memisahkan antara penghulu dengan kepala KUA. Jadi kepala KUA tugas tambahan, penghulu tugas pokok. Jadi disamakan dengan sekolah. Sekolah guru adalah tugas pokok, tugas tambahannya kepala sekolah. Baru dari situ start penghulu kejar, mungkin bisa terobos ke 4C, 4D. Jadi dari mulai itu. Dia lama kita berhenti di 4A. Ke 4B itu susuk luar biasa. Karena dianggapnya kepala KUA adalah struktural yang tidak boleh lebih dari itu. Tapi sekarang akhirnya bisa ya Pak? Sekarang alhamdulillah dengan perjuangan rekan-rekan semuanya sudah lancar, tidak ada hambatan lagi untuk pangkat. Kalau tadi udah ngedengar cerita Bapak terkait tentang di penghulu, kalau di APRI gimana itu Pak? APRI ini lahir 2019. Baru ya Pak berarti itu? Bibitnya itu dari 2012-11 sudah mulai ada muncul. Cuman penetapan secara pemerintah itu di Bogor ditetapkan pada tahun 2019. Ada pemilihan organisasi profesi. Karena diwajibkan oleh Permenpan nomor 9 tahun 2019 itu wajib organisasi profesi, wajib adanya organisasi profesi dalam lingkungan fungsional. Iya, masuk penghulu juga ya. Masuk penghulu. Maka kita dilindungi oleh Permenpan dan ditetapkanlah 2019 April pertama di Bogor. Selanjutnya kemarin Munas kembali yang pertama 4 tahun 2023 itu karena masanya 4 tahun. Kita sudah melaksanakan Munas
yang pertama sebelum yang peletakan pertamanya. Gitu. Sekarang udah legal standing APRI-nya udah diakui secara nasional, ada provinsi Banten juga ada, semua provinsi 34 ada, dan cabang-cabang di tingkat kabupaten. Berarti mentoknya di cabang ya Pak? Ya, mentoknya di cabang, di kecamatan nggak ada. Di terakhir ini ada di cabang. Jadi ada pengurus cabang, pengurus wilayah, dan pengurus pusat. Kalau fungsi APRI sendiri, salah satunya Pak, visi misinya atau apa gitu? Yang pertama adalah fungsi APRI yang paling pertama adalah aspirasi. Iya. Aspirasi penghulu apa? Nah, disalurkan melalui APRI. Pengen ini, pengen itu. Maka APRI ini menjembatani keinginan daripada fungsional penghulu dengan pembina. Instansi pembina yaitu Kemenang. Jadi jembatan antara penghulu dengan Kemenang dijembatani oleh APRI. Yang kedua, aspirasi-aspirasi lain seperti kemasyarakatan, sosial, itu difasilitasi oleh APRI. Yang ketiga, APRI juga berfungsi untuk mengembangkan, membentengi kode etik. Karena ada kode etik di APRI. Jadi sebelum instansi pembina memberikan hukuman kepada penghulu yang menyalahi, maka seyogianya APRI dengan kode etiknya, dengan dewan etiknya memeriksa terlebih dahulu. Nanti rekomendasi yang diserahkan kepada pembina. Setelah itu baru finishing atau penaltinya ada, punishmentnya ada di instansi pembina. Cuma secara organisatoris kita punya wadah namanya dewan etik. Itu yang menyidang kalau ada anggota yang menyalahi etika. Berarti dari 2019 Bapak juga ya Pak? Ya, betul, saya ketuanya, ketua 2, ya, ketua 1 sekarang, kemarin ketua 3. Ya. Kita mungkin ngebahas terkait ini apa ya, proses ini apa, tunjangan penghulu. Ya. Gimana itu Pak? Apa berperan dengan APRI atau gimana itu bersinergitas? Iya betul. Jadi yang ingin disampaikan ke seluruh penghulu Indonesia, karena mereka kalau bab tunjangan itu sangat sensitif. Iya, sering pasti. Nanya, semuanya sih Pak kayaknya. Sering nanya gitu, gimana nih tunjangan kita? Iya. Jadi yang diperjuangkan oleh APRI adalah tunjangan yang melekat di gaji. Iya. Tunjangan yang melekat di gaji yang dibayarkan setiap bulan, nempel dengan gaji. Itu yang kita perjuangkan. Bukan tunjangan Jaspro yang sekarang sudah dibayarkan melalui PNBP, bukan. Tapi yang melekat, mau nikahin, mau tidak, itu tidak keterkaitan, tetapi melekat di gajinya. Itu yang diperjuangkan sekarang. Jadi jangan salah sangka. Yang diperjuangkan itu adalah tunjangan profesi yang sekarang sudah diterima melalui PNBP, bukan itu. Tapi yang diperjuangkan sekarang adalah tunjangan yang melekat di gaji penghulu. Itu harus bedakan. Ya. Kalau yang PNBP kan dibayar ketika melaksanakan akad nikah, nanti akan dibayar. Itu bukan itu yang diperjuangkan. Karena itu udah jalan biasa. Yang diperjuangkan kami hanya tunjangannya dari dulu mulai terbentuk penghulu sampai sekarang itu baru tunjangannya 500.000. Jadi tidak rasional. Tapi kalau boleh tahu Pak, mohon maaf, kalau tunjangan dari penghulu sendiri ada tunjangan apa saja itu Pak yang melekat di gaji? Yang sekarang ada yang melekat itu yaitu 500.000 rupiah. Jadi dan itu dari mulai pembentukan penghulu 2005 belum ada perubahan. Sampai sekarang 2023 nggak ada perubahan. Artinya angka segitu sudah tidak layak lah. Kalau peneliti dosen kan udah tunjangannya tinggi-tinggi gitu. Makanya kita perjuangkan melalui APRI supaya tunjangan yang melekat itu layak lah. Layak. Atau kita disamakan dengan apa? Dengan hakim, disamakan dengan peneliti. Hasil kemarin di FGD itu kita disamakan dengan peneliti. Alasannya adalah kita di atas ekspektasi peneliti. Kenapa? Karena tunjangan penghulu itu kerjanya overtime dan overpool. Iya. Satu overtime dari jam. Jamnya aja kita kadang-kala menikahkan jam 12 malam. Jam 11 malam. Itu udah di luar jam. Itu sering. Saya baru tahu Pak. Jadi itu di luar jam kerja lah. Yang kedua di luar jam kerja juga jelas. Sabtu Minggu yang seharusnya kita menikmati liburan dengan keluarga, kita rela meninggalkan tempat, meninggalkan kebahagiaan dengan istri dan keluarga, melaksanakan akad nikah. Itu kan jelas profesi yang seperti itu jarang dimiliki. Apalagi kalau bicara luar Jawa ya. Mereka menikahkan nyewa pitboot,
Itu perjalanannya 1 malam, jadi mau nikahkan besok harus nginep dulu hari ini. Itu kan banyak di Maluku, daerah luar Jawa itu banyak. Itu kita harus hargai mereka yang perjuangan, yang bertaruh dengan nyawa lah. Mereka ada binatang buas, lewatnya tengah malam nginep di orang lain, itu resikonya kan luar biasa. Jadi ini fungsional, pejabat pemerintah fungsional yang tugasnya memang overtime dan overfull. Jadi, nah dengan dasar itu maka kita mendesak pemerintah supaya berikan tunjangan yang layak. Nah, APRI ini salah satunya adalah suara dari penghulu menyampaikan kepada instansi pembina. Nah, itu yang kita perjuangkan kemarin, yang kita perjuangkan. Untuk jalurnya mungkin perlu diketahui karena penghulu itu biasanya ngelihat kenapa sih lambat amat. Tunjangan tinggal ketok palu aja susah amat ya. Itu perlu dijelaskan. Itu proses tahapannya luar biasa yang sangat panjang. Yang pertama kita harus melaksanakan FGD dulu. Forum grup diskusi. Membahas apa? Membahas apa sih bedanya penghulu dengan fungsional lain? Itu kita digodok. Apa bedanya dengan hakim? Kita bedakan. Hakim nggak pernah jam kerja, di luar jam kerja. Mereka ketok palu di jam kerja. Dan tempatnya di situ. Kita harus berjalan lewat gunung. Ya, berbeda. Berarti ekspektasinya di atas hakim. Betul. Nah, jadi apalagi dosen. Dosen oke ada di luar jam kerja, tapi dia ngajar di kampus kan. Tidak pernah ngajar ke gunung gitu kan. Gitu. Jadi mirip dengan dokter bedah lah. Iya sih. Dia membedah tengah malam, tapi dokter bedah masih kalah oleh kita, karena ada di rumah sakit. Kita nggak lewat gunung, lewat sawah. Nah untuk itu FGD muncul ya. FGD itu dari semua instansi ya, dari Menpan ada, dari Menkumham juga ada, dari Departemen Keuangan jelas ada, dari instansi kita. Jadi kita berdebat di situ, itu namanya FGD. Nah dari FGD itu lahirnya, oke lah kalau begitu. Berarti kan pantas tuh penghulu itu diberikan tunjangan yang layak. Betul. Nah, dari FGD baru bergeser, uji dong secara akademis. Jangan hanya ngomong di forum, tapi kita uji. Maka uji secara akademis, dikeluarkanlah naskah akademis. Kita sudah punya naskah akademisnya tentang tunjangan penghulu. Bikin naskah dulu, di naskah itulah muncul angka. Angka saya bocorkan aja nggak apa-apa ya. Karena ini kan keinginan aspirasi ya. Yang pertama adalah penghulu pertama sebesar 540.000. Naik 40.000 ya, Pak? Naik 40.000. Lalu penghulu kedua muda itu naik menjadi 1.200.000. Nah, itu penghulu madya itu naik menjadi 3.400.000. Ini agak loncat ya, Mas. Kenapa? Kenapa loncat? Karena dari penghulu muda ke madya itu tambah umur. Penghulu muda dia pensiun di 58. Begitu naik menjadi penghulu madya, maka berubah pensiunnya menjadi 60 tahun. Termasuk Bapak tadi ya, Pak? Tadi Bapak makanya dihargai dengan kenaikan yang agak signifikan. Dari 1.200.000 loncat ke 3.400.000. Itu selanjutnya yang terakhir adalah penghulu utama. Penghulu utama kita usulkan di angka 5.500.000. Itu bocoran angkanya, itu yang diajukan dari mulai naskah akademik dan oleh instansi pembina Kemenang sudah di ACC. Nah, masuklah dari situ ke Departemen Keuangan untuk diajukan. Betul. Sebelum masuk ke Departemen Keuangan, dia dianalisis dulu di Menpan. Lahirlah yang disebut dengan kertas kerja. Dipinta kertas kerja dari Menpan dan juga dari Menteri Keuangan, dibikin rincian kegiatan apa sih kegiatan penghulu itu, dari awal sampai akhir itu kegiatannya apa. Dimunculkanlah angka sesuai dengan Permenpan ada 35 kegiatan. Ini dari Departemen Keuangan, dari Menteri Keuangan itu merasa kaget. Gedean banyak amat. Ini fungsional sampai 35 butir. Itu kita jelaskan, memang begitu kondisinya karena memang overtime dan overfull tadi tugas, belum lagi disatukan dengan tugas tambahan. Itu baru yang pokoknya aja. 35 itu yang pokok, tugas tambahan belum. Tugas tambahan itu apa? Satu kepala KUA. Iya tadi. Kepala KUA kan sata persuratan, dokumentasi pekerjaan di kantor, harus tanda tangan, ada surat-surat yang menyurat di KUA. Yang kedua Mibinsik. Bimbingan manasik kan dilaksanakan di KUA. Itu juga nempel. Iya, nempel juga tambahan. Gitu. Ada lagi kemasjidan.
Urusan-urusan masjid yang ada di kecamatan kita masuk ke situ. Urusan zakat, urusan wakaf. Jadi seabrek memang kegiatan. Ditambah sekarang dengan moderasi beragama. Iya, sekarang lagi ada program baru. Moderasi. Jadi sungguh luar biasa. Iya. Itu kalau dihitung itu 24 jam itu nggak cukup. Dengan harinya 360 hari setahun tidak cukup untuk penghulu. Dia tidak cukup. Rada ngap ya Pak dengan. Ya, jadi sampai dia mengatakan dari Departemen Keuangan ini mustahil. Tapi memang kenyataan seperti itu. Nah, akhirnya itu dikaji dalam bentuk naskah kertas kerja. Kertas kerja sudah dikerjakan oleh kita yang jumlah 35 itu lalu disodorkanlah ke Menteri Keuangan. Dari Menteri Keuangan dibikinlah tim yang menguji kertas kerja tadi. Nah, diistilahkan oleh mereka dengan nama job assessment. Itulah yang dilakukan oleh saya, perwakilan dari APRI, karena yang dibutuhkan cuma satu, yaitu pangkat tertinggi, pemangku jabatan tertinggi, dan didampingi oleh satu orang hanya sebagai pendamping, tidak berhak untuk ngomong, hanya mendampingi saja. Ya, jadi saya diutus pribadi, Omar Hoirudin diutus untuk mewakili penghulu sebagai pemangku jabatan tertinggi untuk dilakukan asesmen di Menteri Keuangan. Wow. Dari job assessment itulah kita diuji satu-satu. Bapak yang dilakukan apa aja ketika mau pernikahan? 1, 2, 3 terus diuji. Itu pengujiannya sampai 2 hari 2 malam. Setiap malam sampai jam 11. Bayangkan satu orang diuji oleh 4 orang. Dari dari Departemen Keuangan 2 orang, dari Menpan 1 orang, dari Menkumham 1, jadi 4 orang. Kita ditanya, udah diuji 1 orang berhadapan aja udah capek. Iya betul. Ini ditanya oleh 4 orang. Jadi sampai 2 hari itu dari tanggal 26 dan 27 kita diuji tentang itu asesmen kerjaan kita, job kita. Dan alhamdulillah udah selesai tahapan itu. Di job assessment. Dari job assessment. Nanti dari job assessment akan lahir keputusan nilai bobot. Dari nilai-nilai angka kerja yang kita sudah uraikan 35 itu nanti akan diberikan bobot nilai. Dari nilai itulah akan lahir angka nominal uang. Yang tadi kita ajukan. Dari 5.500.000 yang kita ajukan untuk utama dan madya 3.400.000 nanti dilihat dengan bobot kerjanya. Dinilai apakah sesuai atau tidak. Nah, jika sesuai mungkin akan dikabulkan, jika tidak sesuai mungkin ada koreksi. Betul. Tapi mungkin kalau tidak dibatalkan sih tidak. Tapi mungkin ada koreksi. Mungkin ada koreksi. Jadi tinggal satu tahap lagi yaitu pembobotan. Tapi itu pembobotan tidak perlu perjuangan kita APRI. Karena kita sudah berjuang menjelaskan dengan sedetilnya. Ya silahkan pemangku kebijakan yaitu dari Departemen Keuangan untuk memberikan nilai yang patut dan layak untuk penghulu. Untuk itu saya informasikan kepada seluruh penghulu Republik Indonesia, se-Indonesia, bersabar perjuangan APRI, kita mewadahi aspirasi penghulu sudah full sampai selesai, sampai di sini. Karena pembobotan nilai itu bukan kewenangan lagi APRI, hanya di Departemen Kementerian Keuangan. Sudah jadi udah selesai. Tinggal nunggu hasilnya, mudah-mudahan apa yang diinginkan gitu. Sesuai lah, tidak jauh dari harapan kita gitu. Untuk demi tadi itu pekerjaan kita yang sungguh luar biasa dihargai dengan angka nominal yang patut dan layak. Itu mungkin. Itu untuk perdana ya Pak, pengajuan ini sampai di tahap kepembobotan ya Pak? Untuk perdana, karena memang dulu pertama itu tidak dimunculkan seperti ini. Karena pertama kan baru ada langsung angka. Kalau sekarang ada pembobotan, karena pemangku jabatannya kan lengkap sekarang. Pertama ada, muda ada, madya ada, utama doang yang belum, tapi prosesnya sudah berproses. Cukup menarik ya informasinya terkait tentang perjuangan APRI ini tentang tunjangan gaji yang tunjangan penghulu yang menempel di gaji ya Pak ya. Ternyata memang cukup berapa lama itu prosesnya dari mulai FGD sampai ke kemarin job assessment? Kalau pengujiannya secara real 14 hari ya. Tetapi FGD sudah dilakukan berpuluh-puluh kali bahkan untuk FGD-nya gitu ya. Naskah akademik aja 3 bulan bikinnya gitu. Naskah akademik itu 3 bulan. Naskah akademik kan sudah kita bikin di APRI, digodok beberapa hal, dilempar ke forum seluruh APRI Indonesia, ada masukan. Udah gitu baru masukkan ke pembina, di pembina digodok kembali, di hukum, biro hukum kan hukum juga ingin berbicara gitu, apa gitu. Lalu di humasnya digodok kembali, lalu
sebelum dimasukkan jadi naskah akademik digodok kembali di keuangan. Baru nanti direkomendasi dari pimpinan. Jadi perjuangannya cukup lama. Kalau dihitung mungkin setengah tahun lah kalau dipulkan gitu. Dari mulai adanya isu atau saran untuk meningkatkan tunjangan penghulu, itu perjalanan luar biasa. Karena ketika FGD juga banyak rintangan. Rintangannya apa? Rintangannya ada yang setuju, ada yang tidak. Tetap aja ya Pak ya, ada pro kontranya. Ada betul. Karena mereka belum begitu paham persis apa sih penghulu itu. Iya, kita berarti diinformasikan juga untuk seluruh penghulu ini ya Pak ya, kalian juga tidak bersabar. Karena kemarin tadi ada dari Jawa Timur telepon, dari Jawa Barat telepon, dari TKI telepon. Makanya saya ini berbahagia sekali. Ini sebagai jawaban. Mereka nggak usah telepon, karena ditelepon kan terbatas. Ini cukup luas saya jelaskan. Betul, dijelaskan. Jadi udah perjuangannya luar biasa. Jika butuh fisik bukti perjuangan mungkin siap nanti kita upload. Karena ada kertas kerjanya, kita ada naskah akademiknya gitu. Ada job assessment-nya juga. Sudah selesai semuanya ada. Bahkan job assessment juga direkam. Direkam. Ada rekamannya, jawaban saya apa, pertanyaan mereka, direkam semuanya ada. Itu. Jika perlu memang bukti bahwa kita memperjuangkan penghulu seluruh Indonesia. Gitu. Sudah sampai di tahap akhir ya Pak ya. Tinggal berdoa sekarang mah. Usaha udah, tinggal berdoa, mudah-mudahan dikabulkan gitu. Amin. Prosesnya tadi cukup lama, upaya juga udah ini. Hambatannya apa aja itu Pak? Hambatan yang paling kerasa deh selama Bapak memperjuangkan terkait proses tunjangan ini, tunjangan penghulu. Hambatan yang paling dirasakan adalah kita memang dianggap orang yang oper. Kenapa? Karena tunjangan 5.500.000, apalagi madya yang 3.400.000 itu dianggap melebihi instansi pembina. Direkturnya aja yang membahas itu tidak anggap itu, Pak. Itu jadi itu hambatan yang berat gitu, berat gitu. Tapi intinya hambatan psikologis, artinya ketika mereka ngomong, kita ngomong di angka 3 jutaan, itu Pak Direktur aja ketawa. Gitu. Pasti ketawanya, saya aja Direktur baru segini gitu kan. Itu hambatan yang paling berat. Kerasa, Pak. Yang kedua hambatan internal itu dianggapnya ya. Ada eksternal juga. Eksternal kayak dari Departemen Keuangan, dari Departemen Hukum HAM juga. Artinya hambatan apa? Kita harus betul-betul meyakinkan benar penghulu itu yang pekerjaannya seperti itu. Itu untuk meyakinkan seperti itu tidak gampang. Karena dianggap apologi, kita dianggap mengada-ngada. Kalau kita tidak ditunjang dengan foto dan gambar video perjuangan penghulu, dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Gitu. Melihat angka aja 35 kegiatan di Permenpan dia gedeng kepala. Apa ini kerjaan orang atau malaikat? itu sampai seperti itu. Tapi ketika dibuktikan dan dijelaskan apa adanya dan dibuktikan dengan daya dukung kita, ada video dari masing-masing daerah kita ngirim, gitu, ada foto lagi perjalanan tengah malam dicegat ular, gitu. Harimau juga. Lalu perjalanan lagi nikahin kempes bannya, ngedorong motor, kondisi itu baru dilihatin foto baru, luar biasa gitu, baru dia percaya. Jadi hambatan itu untuk menjelaskan, meyakinkan kepada orang lain itu memang susah gitu. To say it is to understand more difficult. Untuk ngomong tapi mengertikan orang difficult, sangat susah gitu. Apalagi kalau sebangsa mungkin orang agama gitu mungkin agak begitu gampang. Ini kan persoalannya orang umum, mereka tidak tahu apa sih penghulu. Itu tadi bayangannya penghulu ada cuma nikahin doang. Datang akan nikah, selesai catat udah selesai. Itu kan di bayangan mereka seperti itu. Tidak ada penghulu di bayangan mereka itu bekerja membuat rekomendasi masjid, mengurus narkoba, moderasi beragama, nggak ada di pikiran mereka. Nggak ada. Ini juga kayaknya harus disebarluaskan juga ya terkait dengan fungsi dan tugas penghulu. Ternyata tidak semudah dengan menikahkan ya Pak. Nikah juga kan dilihatnya cuma menghadapkan pengantin. Ternyata kan proses coba memanggil dulu, diperiksa dulu, diberikan nasihat dulu, itu kan perjuangan. Gitu. Tapi mereka ngelihatnya cuma nanya akad nikah lah, cuma akad doang selesai udah.
Enak penghulu kan begitu. Saya juga bikinnya gitu sih, Iya. Pak. Mohon maaf kemarin. Emang belum seperti dijelaskan itu. kayak Ya, gini. seperti itu. Iya. Jadi untuk meyakinkan itu memang susah. Jadi kesulitan yang saya hadapi seperti itu. Satu di intern seperti itu, yang kedua di eksternnya untuk menjelaskan orang lain supaya tahu Iya. dan ngerti itu juga berat gitu. Profesi yang mungkin banyak tugasnya tapi ya hanya dipandang sebelah mana mungkin ya Pak masuknya ya Pak? Saya tidak begitu menjawab seperti tadi ya, tidak. karena takutnya disambutnya sudon ya. Oh iya sih. Kadang kita tidak hanya ingin dipandang oleh pemerintah. Hanya KUA itu penghulu itu memang orang yang sangat penting. Kenapa disebut penting? Karena begini, negara yang kuat harus dari masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat harus dari keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat bisa kalau pernikahannya kuat. Berarti negara ini dipikul oleh penghulu. Wah, Kalau jadi panjang ya iya, Pak? jadi panjang, jadi nggak dianggap sepele. Kalau rumah tangganya acak-acakan, maka masyarakatnya acak-acakan. Iya. Kalau masyarakatnya acak-acakan, maka satu kampung acak-acakan. Iya. Ujungnya ke negara acak-acakan. Jadi piku pangkalnya ada di KUA. Nih contoh konkret. KUA menerbitkan surat nikah, sahlah nikahnya. Betul. Dari sah nikah akibatnya apa? Punya rumah Punya tangga. anak, Iya. punya anak dulu, punya anak. Anaknya disebut anak yang sah. Sah. Ketika meninggal punya anak berapa gitu. Ketika orangnya meninggal maka punya waris. Waris yang sah didokumen oleh buku nikah. Jadi sampai mati bahkan lewat mati itu pengesahan pernikahan itu ke bawah fundamentalnya. Kalau sudah tidak sah maka anaknya tidak akan sah. Warisnya pun tidak akan sah. Jadi dasarnya di situ. Maka kaum hulu di dunia nasional gitu, pembangunan nasional mempunyai pegangan yang sangat kuat. Itu. Iya. Masuk juga ya Pak. Informasi terbaru juga nih sih Pak. Iya. Terkait tentang penghulu ternyata ya dari keluarga kan pertama memulai keluarga dari pernikahan dulu. Kalau pernikahannya nggak benar ya keluarga nggak benar. Sedangkan ada bimbingan pranikah juga dari KUA juga. Gitu. Jadi start dari situ. Iya, startnya juga tetap ujung ujung tombaknya ada di penghulu. Di situ, iya. Penguatannya. Itu untuk membuktikan bahwa ada yang bertanya kan. Iya. Apa gunanya sih penghulu? Nah, kita jelaskan seperti itu. Betul. Dari penghulu. Jadi panjang ya Jadi Pak panjang. ya, betul. Jadi, Ternyata fungsinya Pak melebar. Presiden menganggap penghulu itu penting untuk pembangunan nasional. Iya. Betul. Masuk Pak tadi penjelasannya cukup singkat tapi mudah dipahami Iya. juga. Karena berangkat negara dari masyarakat dari keluarga, Masyarakat ya keluarga dari pernikahan. Nggak ada keluarga yang tanpa pernikahan. Iya. Gimana bikin keluarga kalau nggak ada pernikahan kan? Betul. Kalaupun ada juga ya tadi ada catatan-catatan yang memang harus disahkannya melalui pernikahan Iya. tersebut yang tercatat. Iya tadi sudah kita jelaskan ya Pak ya, cukup sangat amat jelas terkait tentang proses juga. Luar biasa Apri. Harap tinggal menunggu bersabarnya. Iya. Terakhir mungkin kita mau dengerin closing statement Pak dari Bapak nih, apa aja saja yang ingin disampaikan terakhir dan juga mungkin harapannya dan sebagainya disilakan Pak. Yang pertama untuk intern. Iya intern Pak. Buat Intern apa? APRI, penghulu semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. Insya Allah kami APRI memperjuangkan sampai mati-matian, memperjuangkan hak bapak-bapak dan kesejahteraan bapak-bapak. Itu. Yang kedua, pesan buat masyarakat. Betul. Penghulu adalah sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang bisa menggoyahkan dan bisa menertibkan negara. Dalam arti keluarga yang bagus akan menyumbang masyarakat menjadi bagus, masyarakat yang bagus akan menyumbang kepada negara yang bagus. Untuk itu, hargailah kami sebagai penghulu untuk berjuang menyukseskan negara Indonesia yang kita cintai ini dari aspek pembangunannya. Iya. Gitu. Amin. Gitu aja. Iya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mungkin dicukupkan ya Pak ya terkait ini. Mungkin semoga bisa berjumpa lagi, berbincang lagi lebih jauh. Semoganya setelah bobot keluar dan diterima hasilnya, kita bisa berbincang lebih jauh nih Pak. Iya. Iya, kita akhiri pertemuan podcast Kemenag Kabupaten Serang pada hari ini. Saya host pada season kali ini pamit undur diri. Bapak boleh pamit undur diri juga. Ya. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Tetap saksikan podcast episode-episode selanjutnya di channel Kemenag Kabupaten Serang. Saya ucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.